Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul aliyyul azim. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasulul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Allahumma ja'alna min syuhada'il haqq al-qa'imina bil qist. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi ya. Mungkin ini udah yang kesekian kalinya. Mungkin ada hal yang mau disampaikan, kita siap aja. Silakan. Atau Tuan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan nih Ustadz, sama Ustadz nih, izin Ustadz ya. Iya, silakan. Bosannya sekarang nih kan viral itu masalah cerita zaman akhir atau cerita Al-Mahdi. Jadi yang mau saya tanyakan nih Ustadz, bagaimana ciri-ciri daripada Al-Mahdi itu dan ciri-ciri yang menjadi pengikut atau yang disampaikan alim ulama itu bahwasannya Mahdi itu mempunyai prajurit atau pasukan lah, lebih kurang ada 313 orang kan gitu. Nah, ciri-ciri yang menjadi kita nih bisa nanti menjadi pengikut daripada Al-Mahdi itu yang gimana ya Ustadz? Sekian ya Ustadz, izin ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri Al-Mahdi itu adalah sosok seorang junjungan yang dia masih dari keturunan Rasulullah, yang dia memiliki tanda ciri fisik yang sangat mencirikan. Seperti yang sudah diketahui, dia dahinya lebar, tingginya sedang, berkulit warnanya putih, ya. Nah, sekarang di situ banyak rawi, ada yang mengatakan hidungnya mancung, ada lagi sebagian nanti mengatakan di bagian pipinya ada tanda seperti bertahi lalat, seperti bintang, kau kabundur, ya gitu kan. Dibilangkan warnanya, wajahnya warna Arab, jisimnya jisim Bani Israel gitu. Nah, ini walaupun ciri itu sudah banyak diketahui di dalam riwayat-riwayat hadis gitu, dari semua pencirian itu nanti dikatakan di situ apakah itu mencirikan dalam satu wujud yang sama gitu. Bisa saja yang mana yang dahinya lebar, yang mana hidungnya mancung, yang mananya kulitnya putih, yang mana ada kulitnya kemerah-merahan gitu. Nah, ada sisi-sisi yang mungkin tidak dalam satu wujud yang sama gitu. Hanya saja kan sudah saya pernah utarakan di awal bahwa Imam Mahdi itu
yang menunjuk kaum, sedangkan Al-Mahdi yang membawa kaum. Mahdi Allah itu yang memberi petunjuk lagi menunjuki gitu. Di situ juga Tuhan berkata, di situ ada namanya prajurit Mahdi gitu. Gitu kan? Itu masih banyak lagi tuh gitu. Artinya masih ada susunan-susunan yang lain, tidak saya ungkapkan semua di sini. Seperti bagaimana di masa Nabi Allah Muhammad SAW ada istilah namanya khalifah. Khalifah apa? Khalifah dari setelah masa Nabi. Nah, nanti di akhir juga sama karena itikadnya sama. Rasulullah mengatakan ada namanya Khalifatul Mahdi. Nah, nanti prajurit Mahdi ini dia dikelompokkan di mana gitu? Apakah di As-Sahibul Mahdinya? Apakah di Khalifatul Mahdinya gitu? Nah, jadi kita harus mengerti gitu agar dapat membedakannya. Jadi kalau secara fisik sudah sama banyak kita lihat di beberapa hadis, ada yang mengatakan dia tingginya tidak terlalu tinggi, tingginya sedang, ada yang berdahi lebar, ada yang hidungnya mancung, ada yang kulitnya putih kemerah-merahan, warnanya wajahnya warna Arab gitu. Jisimnya, tubuhnya seperti Bani Israel. Nah, gitu. Ini hal seperti ini kan jadinya sangat tidak mungkin orang dapat memastikannya dengan pas gitu kan. Nah, untuk itu setahu saya gitu, orang yang dapat bertemu dengan sosok junjungan yang mulia itu, merekalah orang-orang yang dia memiliki 3 poin. Poin pertama itu dia ada rizkinya, dia ada petunjuk hidayah, dan dia ada perintah gitu. Rizki itu apa? Rizki memang dia itu secara penghujatan di dunia itu memang dia dari keturunan sahabat itu juga, orang yang bertemu ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena orang-orang yang setia sama Nabi itu di masa itu adalah para sahabat itu. Jadi kelak esok dari turunan sahabat itu juga lah yang mengikut kepada Al-Mahdi itu, yang mengikut kepada pemimpin akhir zaman itu. Nah, untuk petunjuk hidayah, ilmu yang paling baik di akhir zaman ini adalah ilmu yang berbaik sangka. Berbaik sangka kepada apa? Dengan apa-apa yang disampaikan dengan tanda-tanda cirinya itu dulu. Ciri kepemimpinannya itu, tanda-tanda akhir zaman itu. Dengan banyaknya orang berzikir menyebut nama Allah, Allah, Allah itu. Nah, dari situlah nanti dia mendapat petunjuk hidayah itu gitu. Saya ngasih tahu tanda alamatnya saja. Nah, sedangkan perintah, nih, sedangkan perintah ini contoh begini. Para nabi-nabi, semua nabi-nabi itu selalu berwasiat. Setelah nabi berikutnya itu nanti ada, nabi berikutnya nanti ada, sampai nabi di penghujung penutup para anbiya. Itulah dibilang Nabi Allah Muhammad SAW khatamin nabiin, artinya penutup cerita kenabian gitu. Itu kan nabi, setelah nabi sudah ada penutupnya, nabi berwasiat lagi nanti. Nah, berwasiatnya itu ada masa sahabat, ada masa tabiin. Nah, setelah masa itulah diantar Allah ke muka bumi ini wali-wali Allah. Jadi setiap para wali itu, mereka itu di kurun masanya berwasiat juga. Nah, kalau Nabi ada penutupnya, berarti cerita kewalian ini ada yang mengakhirinya. Makanya akhir waliullah pada umat ini adalah Imam Mahdi. Nah, begitu. Jadi kalau hendak kita mendapati atau mengetahui atau kita berjumpa dengan sosok seorang Al-Mahdi atau Mahdi Allah yang mulia itu, berarti dia ada 3 poin ini. Poin pertama rizkinya, memang dia dari turunan dari nasab yang setia, yaitu para sahabat itu juga. Karena Al-Mahdi itu masih dari juriat Nabi itu juga, juriat Rasulullah itu juga gitu. Yang kedua, dia dari petunjuk hidayah. Petunjuk hidayahnya ini dari mana? Dengan dia beramal soleh,
sesuai dengan masa di zaman akhir itu adalah yang dicirikan dengan suatu gambaran Rasulullahnya itu dia banyak berzikir menyebut nama Allah gitu. Jadi seorang itu dari situlah nanti dapat petunjuk hidayahnya. Alasannya gimana? Begini. Petunjuk hidayah itu didapat apabila seseorang itu dia mengerjakan suatu amal yang diperintahkan Allah langsung melalui Rasulnya di masa itu, itulah Al-Mahdi itu. Lalu nanti dia mendapat perintah berikutnya, yaitu bertasbihat. Tasbihat yang ditentukan oleh amalan itu tadi. Nah, dari tasbihat itu sehingga Allah meridhoinya. Para malaikat memohonkan ampun untuk dirinya dan dia nanti dapat diangkat dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang. Itulah penggambaran ayat ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsiran wasabbihuhu bukrata wa asila. Huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Jadi di situ nanti Allah yang memberi petunjuk hidayah, itulah minadz zulumati ilan nur. Dia diangkat dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang. Alam yang terang benderang itu dimaksudkan kepada suatu pengetahuan ilmu yang sangat luar biasa yang dibawa oleh pemimpin akhir zaman itu. Disitulah terbuka kisafa rahasia ilmu tentang ketuhanan ini. Nah di situ. Jadi itu memang dia betul-betul petunjuknya itu mutlak dari Allah. Dan yang ketiga itu namanya perintah. Kata perintah di sini berarti karena kita tidak hidup di zaman Nabi, maka ada kemungkinan kita hidup di masa kewali-wali gitu. Setiap masa wali yang berbeda, nanti dia akan berwasiat kepada pengikut terakhirnya itu, esok kelak kalian ikut dengan ini, dia adalah seorang wali. Esok kelak engkau ikut dengan ini, dia adalah seorang wali. Nah, begitulah seterusnya wasiat itu sampai kurun masa setiap satu abad. Akhir waliullah. Jadi kalau Nabi ada yang mengakhiri cerita kenabiannya itu Nabi Allah Muhammad SAW, akhir dari cerita wali-wali itu adalah cerita Al-Mahdi itu tadi. Jadi kalau tidak ada 3 wasiat ini atau tidak ada yang poin yang 3 ini, mungkin kalau hanya dengan katanya dia ahli Quran, ahli hadis, sampai kiamat pun tidak akan bertemu dia dengan namanya sosok junjungan Al-Mahdi itu. Kenapa? Karena di sini ada pembedaan. Nabi Allah Muhammad SAW itu adalah seorang rasul yang dia dijahirkan. Sedangkan Al-Mahdi, Rasulullah Al-Mahdi alaihissalam ini, dia adalah seorang rasul yang dirahasiakan. Hanya orang kata dirahasiakan ini kepada orang yang bukan orangnya, tapi kepada orang-orangnya, kaum yang kelompok di bawahnya itu tidak rahasia lah. Dan di sini ada kode etik. Seorang wali baru dapat diketahui dia itu wali hanya kepada seorang wali lagi. Sedangkan kalau dia bukan wali, dia mengetahui itu wali, dia itu berarti pengikut wali itu sendiri. Nah, sedangkan pengikut wali itu apabila dia memberitahunya kepada orang lain yang bukan dari pengikut wali juga, maka ini orang berkhianat. Tidak mungkin. Makanya orang-orang yang bersama Al-Mahdi itu, mereka itu sangat menjaga itu kali. Dia tidak akan mungkin membilangkannya kepada orang lain karena dia tidak mau tergolong ke kelompok pengkhianat itu. Sama seperti sebagaimana setianya para sahabat itu di masa Nabi kepada nabinya. Nah gitu. Jadi pengikut kepada Al-Mahdi itu tadi, prajurit-prajurit Mahdi itu, mereka itu orang-orang yang setia. Jadi untuk mendapati prajurit Mahdinya saja sudah sangat tidak mungkin kalau dia tidak memiliki 3 poin ini, rizkinya, petunjuk hidayah, dan perintah. Nah begitu tanda alamatnya gitu. Kalau tuan orang yang pernah mengamalkan amalan tarekat berpindah ke tarekat yang lain, karena di dalam sebuah kaidah tarekat itu dia itu tidak boleh menduakan mursyidnya gitu. Artinya apabila mursyid itu tiada, wali Allah itu tetap ada, maka diantar lagi. Makanya nanti kok amalnya berbeda ya, nggak usah heran. Seperti mana Nabi di awal, kenapa Nabi Muhammad memiliki syariat yang berbeda? Sehingga
kaum yang dibawa oleh Nabi sebelumnya seperti seolah-olah protes gitu. Padahal sebetulnya kumpulan dari syariat yang dibawa Nabi itu dari awal sampailah dikumpulkan di masa Nabi Muhammad SAW. Itulah kesempurnaan syariat di kala cerita kenabian. Nanti wali-wali Allah ini juga membawa umat yang mau diselamatkan, ya umat Nabi itu juga. Maka diantarlah wali-wali ini. Nah, wali-wali Allah ini nanti dia sampai di penghujungnya itu sampailah kepada masa yang namanya Al-Mahdi alaihissalam atau Imam Mahdi atau Mahdi Allah alaihissalam. Nah, begitu. Jadi kalau mau mendapati cirinya gitu, saya punya ada suatu kriteria gitu. Jangankan kepada Al-Mahdi atau Imam Mahdi atau Mahdi Allahnya, kepada prajuritnya saja mungkin orang sekarang ini tidak cukup syarat untuk menjadi itu gitu. Ada yang pernah saya dengar itu 5 syaratnya. Yang pertama, dia orangnya harus jenius. Kata jenius ini, kalau orang berbicara sama dia, orang itu jadi pintar, orang itu jadi mengerti, orang itu menjadi tahu. Itulah orang jenius. Baru dia halwatnya, hubungannya kepada Tuhan itu sangat dekat, baik dalam sunyi, baik dalam keramaian. Berarti dia menjalankan syariat. Dia juga orang yang berhakikat. Dia pastinya orang yang bertarekat. Nah, yang ketiga itu dia sangat tidak takut dengan namanya kematian. Dan dia sangat menginginkan kematian itu. Di akhir, mungkin yang kelima ini sangat berat. Makomnya seperti makom Nabi Ibrahim. Kata seperti bukan sama ya. Kalau sama tidak mungkin sama dengan Nabi makomnya. Kata seperti itu kenapa dikaitkan hanya kepada Nabi Ibrahim saja, tidak kepada nabi-nabi yang lain? Dia rela meninggalkan harta yang paling berharga miliknya. Contoh, Nabi Ibrahim kan sudah tahu kisahnya. Dia bisa meninggalkan anak, istri, bahkan semua hartanya ditinggalkannya untuk menjalankan perintah memenangkan Tuhannya gitu. Nah, prajurit Mahdi itu seperti itu gitu. Tapi kata seperti ada sepertiga, seperdua, seperempat, sebagaimana dia kuat menjalani seperti makom itu tadi, barulah bisa. Kalau saya bilang zaman sekarang ini berat. Dia dibenturkan dengan masalah ekonomi saja sudah gugur. Dibenturkan dengan masalah perasaan saja sudah gugur. Dibenturkan dengan masalah amal-amal ibadah saja sudah gugur. Makanya sangat berat sekali untuk masuk ke dalam itu gitu. Mungkin itu penjelasan dari saya gitu. Kalau gambaran yang diceritakan hadis itu sudah benar semuanya. Cuman cara memaknainya gambaran itu gimana? Kalau candaan saya begini, kenapa ya Mahdi Allah itu orang semua mencari, menunggu tapi tidak berjumpa ya? Kalau candaannya, iya, karena sosok junjungan itu yang tidak mau menjumpai dia. Dalam artian, orang yang mau bertemu mencari itu tidak akan bertemu sampai kapanpun, kecuali dia ada poin yang 3 tadi. Maka nanti dia, kalau udah ada poin yang 3 tadi ini, maka dia dipanggil. Dia dipanggil. Bukan dia yang datang mau mencari, mau kemana dicari. Katanya Imam Mahdi sudah zohir. Apa zohir itu? Ada gitu. Emang dia selama ini kemana? Dia memang sudah ada gitu. Cuman dia tidak kau ketahui saja. Jangan dianggap seperti orang. Kalau saya lihat ya, gambarannya itu mereka memandang seperti menggambarkan seperti memakai jubah, memakai apa. Oh, belum tentu. Belum tentu. Kalau orang menganggap seperti itu, berarti kan mudah kali dia tertipunya gitu. Bisa saja orang nanti mengaku-ngaku, kan banyak yang mengaku. Gitu. Dia harus sesuai dengan masa zamannya gitu. Dia, tapi bukan berarti dia juga tidak bisa seperti itu. Itu juga. Berarti dia bisa saja seperti apa yang menurut pikiran apa yang ada pada manusia ini. Dan bisa kebalikannya. Yang tidak mungkin. Namanya dia dirahasiakan. Dia sangat mengerti itu gitu. Mungkin itu saja. Gimana? Ada mungkin ada lagi yang mau diutarakan gitu. Contoh seperti ini. Sekarang ini kan banyak saya melihat juga ada juga yang
bercerita dengan saya, kok ada ya orang yang mengangkat Imam Mahdi katanya. Bahkan pernah saya ditanya, nanti bukankah Imam Mahdi itu dibaiat oleh 7 ulama katanya gitu. Nah, iya itu. Pernah dengar kisah gitu? Nah, bahkan saya dengar Gimana? saya dengar dari ustaz-ustaz bahwasanya menurut hadis Imam Bukhari, Iya. Al-Mahdi itu dibaiat oleh 7 ulama dan 313 pengikutnya gitu. Iya. Nah, hadis riwayat Bukhari kata ulama tersebut yang saya dengar gitu. Iya. Jadi begini, kita ambil dari kata baiatnya ya. Kata baiat itu artinya mengakui dan diakui dan saling mengikat. Artinya tanggung menanggung. Itulah dulu singkatnya ya. Nanti kita penjabarannya nanti dulu. Ini kita masuk kepada poinnya dulu. Dia bilang dia membaiat Imam Mahdi. Nih ya, yang mana yang benar nih? Kata baiat, dia berbaiat atau dia membaiat? Karena di sini ada kata dibaiat lagi. Nah, yang membaiat tidak mungkin. Sosok junjungan Al-Mahdi alaihissalam dibaiat oleh ulama, ya tidak mungkin. Tapi kalau ulama itu berbaiat kepada Imam Mahdi, mungkin bisa. Kalau dia dibaiat, tidak mungkin. Atau membaiat katanya. Membaiat itu artinya dia dibaiat gitu. Imam Mahdi itu dibaiat oleh 7 ulama itu. Tidak mungkin. Udah keliru itu penafsirannya seperti itu. Yang ada 7 ulama itu berbaiat dengannya bisa. Atau yang berapa tadi? 313 itu berbaiat dengannya bisa. Artinya mengakui tentang kerasulannya. Bahwa dia itu adalah sosok seorang Al-Mahdi, Mahdi Allah gitu. Kalau mereka yang membaiat dari mana jalannya? Contoh begini, seorang wali Allah bisa yang mengangkatnya manusia? Tidak bisa. Yang mengangkat dia itu derajatnya menjadi wali Allah yaitu Allah itu sendiri. Jadi kalau ada yang mengatakan setuju ulama itu membaiat Imam Mahdi, dari mana jalannya? Dia siapa gitu? Imam Mahdi ini siapa? Al-Mahdi ini siapa? 7 ulama ini siapa gitu? Tidak bisa. Itu keliru itu. Kalau kita bilang. Baru pernah lagi saya dengar seorang ulama menunjuk satu sosok individu menjadi Imam Mahdi gitu. Di Indonesia nih. Iya. Ini juga keliru saya bilang. Nah, ini viral nih Ustaz. Ini lagi heboh. Kelirunya kenapa? Iya. Kalau dia menunjuk itu sebagai Imam Mahdi, terus dia siapa? Yang menunjuk itu. Coba tanya aja sama dia. Anda siapa gitu? Anda menunjuk sosok seorang yang satu menjadi seorang Imam Mahdi gitu. Terus sih Anda yang menunjuk, Anda siapa gitu? Kalau saya gitu aja. Anda siapa gitu? Jadi gitu kalau orang berpikir cerdas, ini orang udah ngaco ini. Udah ngaconya tuh gimana? Dia mungkin lupa pada saat dia berbicara dia itu tidak sadar mungkin. Atau dia lupa pada saat itu dia rananya dia siapa gitu. Yang mau ditunjuknya ini siapa gitu. Emang mau menunjuk sebagai petugas biasa gitu. Petugas apalah gitu kan. Saya nggak mau menentukan apa namanya. Nah, itu mungkin bisa gitu. Ini dia menunjuk dan meyakinkan kepada banyak orang bahwa kalau tidak mengakui itu bahkan dibilang ini kelompok Dajjal gitu. Hati-hati. Dajjal juga bisa membalikkan kata-kata. Dia seolah-olah berbuat dia benar, padahal dia bisa saja menutup dari kebenaran. Karena apa? Ingat aja isyarat bahwa tentara Dajjal itu adalah para ulama yang banyak pengikutnya. Nah gitu. Makanya kalau ada seorang yang katanya dia ulama yang banyak pengikutnya, ya udah ini pengikutnya pasti tertipu semua ini. Tertipunya kenapa? Karena dia saja sudah menunjuk Imam Mahdinya gitu. Mana mungkin seorang ulama menunjuk Imam Mahdi? Emang dia siapa gitu? Yang menunjuk Imam Mahdi itu langsung dari Allah, dari Tuhan yang Maha Esa. Gitu. Karena dia seorang rasul. Masa seorang rasul yang mengangkat ulama? Kan nggak mungkin gitu.
ini udah nggak betul gitu. Itulah yang terjadi memang banyak. Tapi kalau orang yang mengikut, iya saja. Kalau kita, ya nggak mungkin lah percaya segitunya gitu. Dari melihat, dari gesturnya aja kita sudah tahu, ini udah nggak benar. Dari kalimatnya saja dia menunjuk saya sudah tidak benar. Tanya aja, kau siapa? Anda siapa? Kamu siapa? Gitu. Ente siapa? Gitu. Kok bisanya gitu? Kalau yang menunjuk saja sudah begitu perihalnya, berarti ini yang mengikut lebih parah lagi nanti. Kalau saya doakan saja. Kata doakan saja di sini bukan kita mendoakan dia. Kita berdoa untuk diri kita gitu, supaya tidak mengikut apa yang dicakapkannya itu gitu. Agar kita terpelihara, karena ini sudah tidak, ini nyata, tidak ada kebenaran di situ. Seorang ulama menunjuk, mengangkat seseorang menjadi Imam Mahdi, kan udah keliru ini. Artinya manusia yang biasa mengangkat seorang rasul gitu. Nggak bisa. Imam Mahdi itu Rasulullah, Al-Mahdi itu Rasulullah, utusan Allah yang membawa risalah. Yang Nabi katakan dalam satu gambaran gitu. Andaikan dunia ini tinggal sehari lagi, maka Allah akan panjangkan hari itu sehingga diutus padanya sosok seorang laki-laki. Kata diutus ini sudah tahu kita ini siapa. Diutus seorang laki-laki dari keturunanku. Namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku. Cek aja nama yang ditunjuk ini siapa, nama ayahnya siapa, dari keturunan siapa, membawa risalah apa gitu. Ini udah keliru nih. Makanya hati-hati, berdoalah, doakan saja. Bukan doakan yang nunjuk itu, bukan. Doakan aja diri kita supaya kita terhindar dari fitnah seperti itu. Kenapa? Sifat Dajjal itu selalu menutupi, sedangkan Al-Mahdi itu adalah orang yang mendapat petunjuk lagi menunjuki, yang memberi petunjuk dan menunjuki. Nah, di Dajjal ini dia kan ada tanda kafir gitu. Artinya dia menutup apa? Dari menutup kebenaran yang dibawa, yang ditunjuk oleh Imam Mahdi itu nanti. Makanya kalau sudah ada yang asli, adalah yang palsu. Kalau yang asli, dia mana mengaku. Kalau yang palsu, mengaku. Ada lagi yang ditunjuk, nggak bisa gitu. Kalau yang asli itu udah kita bilangkan, untuk mencari prajuritnya saja sudah sulit, karena syaratnya seperti itu. Apalagi mencari sosok seorang Al-Mahdi yang memang Rasul Allah itu yang dirahasiakan. Makanya kita bilang, Nabi Allah Muhammad SAW adalah Rasul Allah yang dizahirkan. Al-Mahdi alaihissalam adalah Rasul Allah yang di akhir zaman itu memang dia dirahasiakan. Kalau sudah kata dirahasiakan ini, berarti tidak dipublikasikan kepada masyarakat umum. Dia hanya membawa kaumnya yang diselamatkannya saja. Dia memisah dari golongan yang terpecah belah itu. Yang diisyaratkan Nabi nanti orang Islam itu terpecah menjadi 73 golongan. Ingat, kaum itu bukan golongan. Kaum itu termaktub di dalam sebuah hadis dan termaktub di dalam Quran. Ayo, di mana Qurannya ditanya? Iya, ada Quran menjelaskan tentang kaum? Ya ada. Tentang kaum di akhir zaman ini ada. Nanti ambil satu tanda alamat ciri. Kaum apa yang dibilang Nabi Allah Muhammad SAW dalam penggambaran hadisnya? Kaumnya kaum mufaridun. Makanya di situ hadisnya sabaqal mufaridun. Kata sabaqa itu artinya mendahului dari apa? Beriman. Mereka menang, mereka duluan, mereka terdahulu. Beriman dari apa? Beriman itu kata arti beriman. Nah, ini perhatikan ya. Kata arti beriman itu artinya dia mengakui Allah sebagai Tuhannya dan Nabi itu, Rasul itu sebagai utusan Allah. Utusan Allah di awal itu ya para nabi-nabi itu. Dia mengakui tentang kerasulannya gitu. Nanti di akhir orang yang pertama kali mengakui kepada sosok Al-Mahdi itu kata beriman juga. Karena ini suatu akidah yang diyakini bahwa dia itu nanti ada sambungan dari cakap Nabi itu tadi melalui para wali-wali itu yang memberi petunjuk. Makanya kita bilang tidak sembarangan itu. Enak aja dia menunjuk seorang ulama, menunjuk seorang Imam Mahdi menjadi Imam Mahdi. Masa seorang ulama menunjuk itu sebagai Rasul lah gitu, nggak bisa.
Ada lagi kemarin saya mendapat berita bahwa dia menerima kemahdiannya atau dia menjadi Al-Mahdi diyakini karena banyak yang menerima mimpi-mimpi, bermimpi dengan Nabi, bermimpi dengan Tuhan langsung. Rasul menerima kerasulannya dari mimpi, ini pun udah ngaco juga. Makanya hati-hati, berdoakan saja. Bukan mendoakan dia, tapi mendoakan diri kita agar terhindar dari yang namanya fitnah seperti itu. Ingat, tanda ciri alamatnya 3 saja. Karena rizkinya, karena petunjuk hidayah, karena menjalankan perintah. Inilah orang yang dapat dia bertemu dengan sosok seorang Al-Mahdi itu, Mahdi Allah itu, Imam Mahdi itu. Ini sudah pasti mereka ini masih dalam ruang lingkup keturunan dari sahabat yang setia itu juga. Kenapa saya bilang itu? Karena ini sudah termaktub di dalam sebuah ayat yang bunyinya was-sabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Nah, di situ. Dan saya yakin sejak hari ini saya membilangkan ayat ini, tidak ada satu ulama pun yang dapat mengetahui tentang maksud ayat ini. Saya pastikan itu. Makanya kalau dia membilangkan itu tidak bisa. Karena di situ as-sabiquna awwalun itulah nabi dan para sahabatnya. As-sabiquna akhirun itulah pemimpin akhir zaman, Imam Mahdi itu dan para sahabatnya, para pengikutnya. Kenapa? Sulatum minal awalin, banyak dari yang awal. Kan nabi-nabi banyak. Wa qalilum minal akhirin, sedikit dari yang akhir. Makanya kata Mahdi ini tadi itu kalau di awal cerita nabi, di akhir cerita Mahdi. Makanya ada Imam Mahdi, ada Al-Mahdi, ada Mahdi Allah, ada As-Sohibul Mahdi, ada Khalifatul Mahdi, ada yang berikutnya nggak mungkin saya sebutkan di sini. Ingat yang saya bilang ini, ayat tadi itu tidak ada satu ulama pun yang dapat menafsir itu tentang perihal cerita ini. Kenapa? Karena mereka masih dari turunan yang sama. As-sabiquna awalun itulah nabi dan para sahabatnya, as-sabiquna akhirun itulah Imam Mahdi, Al-Mahdi, Mahdi Allah dan para sahabatnya. Itu dia. Mereka ulaikal muqarrabun, mereka didekatkan sama Tuhan mereka. Fi jannatin na'im, mereka di dalam tempat yang penuh kenikmatan. Mana tempatnya? Sulatum minal awalin, banyak dari yang awal, wa qalilum minal akhirin. Nah, nanti ayat ini sangat dekat sekali dengan hari kiamat. Makanya diawali dengan surat Al-Waqiah itu idza waqa'atil waqi'ah, apabila terjadi kiamat. Udah, kita ambil di pertengahan, kita ambil di akhir. Di akhir ayat itu inna hadalahu haqqul yakin fasabbih bismi rabbikal azim. Sungguh ini adalah keyakinan yang benar, maka bertasbihlah menyebut nama Tuhanmu yang agung. Bertasbih menyebut nama Tuhan yang agung itu artinya diperintahkan kita menyebut nama Tuhan itu gitu. Bagaimana menyebut nama Tuhan itu? Nah, makanya di situ itu perintah sebetulnya. Fasabbi, sebagaimana ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbih hibukrata wa asila. Wasabbihu hibukrata wa asila. Jadi di situ jelas mainnya, tidak sembarang-sembarang. Enak aja dia. Rugi dong. Gitu ya kan? Rugi dong. Jadi jelas ya Tuhan ya. Ayo coba silakan. Jadi alhamdulillah. Kira-kira lah menurut Ustadz, jadi gambaran Al-Mahdi itu maksudnya dari negeri mana gitu. Karena ini saya ada beberapa ulama atau yang penyampaian di video-video atau media sosial, misalnya kayak di Palestina yang di Gaza sekarang ini udah menunjuk bahwasannya mereka menunjuk Indonesia, menunggu utusan dari Indonesia untuk memerdekakan mereka. Lalu kalau di tahun 2015 itu ada pemimpin dari jemaah tabligh lah ya, Masyaikh Muhammad Sa'ad Al-Kandahlawi, itu dari 2015 di Malaysia, Jur se-Asia Tenggara itu dia menyebutkan negeri Mahdi itu
kalau tidak Malaysia, Indonesia. Lalu ulama-ulama Indonesia pun sudah banyak juga, ada beberapa 3 kok yang saya tahu. Bahwasanya Al-Mahdi itu dia berani menyatakan itu di Indonesia, Ustaz. Iya. Gitu Ustaz. Gitu Sekian, ya? terima kasih. Berarti gini ya, kalau dia ulama yang hatinya bersih, yang dia punya pemikiran yang berbuat sesuatu, berkata itu memang mutlak karena kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, dia nanti di situ mendapat namanya petunjuk. Dapat petunjuk bukan kepada Al-Mahdinya. Kenapa? Karena saya bilang poinnya 3 tadi. Nah, dia dapat petunjuk dari negara asalnya saja. Bisa jadi Indonesia dan Indonesia, Malaysia kalau Oh, yang iya. dari mereka saja sudah mengatakan begitu ya kan? Tapi kalau dari gambaran cerita di awal, Nabi memang mengisyaratkan nanti mereka itu membawa panji-panji hitam dari ujung sebelah timur. Ingat, kata ujungnya jangan ditinggalkan. Orang membilangkan sebelah timur, nanti dibilangnya Pakistan, nanti dibilangnya Iran, nanti dibilangnya India. Tidak. Ujung sebelah timur itu ya negeri yang banyak pulaunya. Kalau menunjuknya dari sisi negara Arab, di mana negeri yang banyak pulaunya? Kalau Indonesia dibilangkan syekhnya tadi bisa jadi. Tapi wallahu alam. Wallah. Ingat, kata ujung itu jangan ditinggalkan. Karena nanti ada bagian Arab timur sebelah timur tengah. Ujung timur kan ada. Maksudnya apa gitu. Nah, di situ ada lagi isyarat Rasulullah menggoyakkan kain tuh, terpercah-percah dia. Berarti artinya apa? Di negeri yang banyak pulaunya. Nah, dia dikatakan di situ membilangkan bahwa bisa saja, dari riwayat itu bisa saja. Kalau hal itu saya tidak mempermasalahkan. Karena banyak juriat di Indonesia ini, banyak para habaib. Nah, dari seluruh para habaib itu, keturunan Rasulullah itu pasti nanti ada yang menjadi mujaddid di antaranya gitu. Yang memang pasti dirahasiakan. Gitu. Pasti dirahasiakan. Nanti kalau berizki, dialah yang memimpin itu semua. Yang pertama dipimpinnya umat Nabi itu. Al-Mahdi itu memimpin umat Nabi yang diselamatkan itu. Umat Nabi yang diselamatkan, para habaib, para hafiz Quran. Para hafiz Quran ini orang yang senantiasa menjaga Quran itu tadi, sudah pasti ini masih keturunan dari sahabat Nabi itu tadi. Jadi di awal Rasulnya Nabi Allah yang mengikut sahabat yang setia. Di akhir Rasulnya Al-Mahdi atau Mahdi Allah yang mengikut keturunan dari sahabat yang setia. Kalau saya menggariskannya gitu aja. Di mana letak posisi negaranya, wallahu alam, mungkin saja yang dibilang itu benar. Kalau itu saya terima. Tapi kalau yang tadi itu menunjuk satu individu, seorang ulama menunjuk Imam Mahdi, ini udah keliru. Masa seorang ulama menunjuk seorang rasul, suruh mengikut, kalau nggak ikut berarti semuanya dajjal. Bisa saja ucapan dia terbalik di situ. Ada lagi nanti dia menjadi seorang Al-Mahdi atau Imam Mahdi, terus dia menerimanya dari mimpi-mimpi. Ini juga sangat keliru lagi. Ini lebih parah kelirunya. Tidak bisa seperti itu. Sosok seorang Al-Mahdi atau dari nabi-nabi di awal atau wali-wali Allah itu pastilah membawa risalah. Risalah itu amaliyah yang diamalkan. Itulah wirid-wirid. Makanya setiap guru yang mursyid itu, wali-wali Allah yang mursyid itu, dia membawa suatu tarekat namanya, jalan. Yang nanti orang bertarekat di situ nanti diwasiatkan lagi. Nah, makanya kata tarekat ini seperti tabu di kalangan umum. Padahal dari awal Nabi itu ada, Nabi itu sudah membuat tarekat. Membuat jalan menuju Tuhan gitu. Jadi siapa yang mau ikut jalan itu berarti bertarekat sama nabinya itu. Jadi jangan tabu dengan bahasa tarekat ini. Nah, ingat, setiap tarekat itu ada syariat di dalamnya. Makanya syariat yang dibawa Nabi Isa lain, syariat yang dibawa Nabi Musa lain, syariat yang dibawa Nabi Muhammad lain. Tidak sama. Kata tidak sama di situ masanya yang berubah.
Tapi kan tetap Tuhannya Allah. Masa Tuhan yang dulu sama yang sekarang beda? Nah, di antaranya nabi-nabi ini untuk menceritakan siapa Tuhan Allah itu. Di antaranya wali-wali ini itu untuk menceritakan siapa Tuhan Allah itu. Sampai di pemimpin akhir zaman ini, di antar itu untuk menceritakan siapa Tuhan Allah itu. Agar mereka kenal, tahu dan ingat janjinya kepada Tuhan itu apa. Itulah tugas yang mulia itu. Mengingatkan janji makhluk ini kepada Tuhannya. Jangan lupa. Makanya di awal, kalau bahasanya di masa Nabi ke masa pemimpin akhir zaman, kalau dulu berzikirnya afdol zikirnya la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Iya, ketahuilah olehmu katanya. Munya itu kamu tuh sahabat yang dulu dia tidak bertuhan kepada Allah karena menyembahnya kepada Tuhan yang lain. Sedangkan di masa nanti diisyaratkan bahwa la taqumus saa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah, menandakan adanya zikir Allah Allah itu dekatnya mau kiamat. Di situ berarti ada rasul lagi yang mengajarkan tentang amalan itu. Kalau dulu mentiadakan Tuhan yang ada Allah, kalau di akhir nanti ada Tuhan yaitu Allah. Lebih mengintikatkan lagi. Gitu. Kalau dimasukkan ke dalam simbol bendera, dulu kan membawa panji namanya. Warnanya hijau. Kalimatnya la ilaha illallah, tiada Tuhan yang ada Allah. Kalau di akhir panjinya warnanya hitam. Apa la ilaha illallah lagi? Enggak mungkin. Pasti Tuhan itu yang ada yaitu Allah. Gitu. Udah gitu aja dulu nanti lagi ada. Oke ya. Oke, Mungkin kita kan mau siap-siap mau sahur nih. Iya, Ustaz. Tapi enak ya bincang-bincang gitu ya. Jadi wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita di sini terpelihara. Kita hanya berbagi sudut pandang. Ya, kita sama-sama berdoa semoga Allah merahmati dan meridhoi kita. Udah dirahmati, diridhoi. Ngerti nggak makna ridho itu? Nanti kita sambung berikutnya. Kalau dirahmati sudah pasti. Kalau diridhoi belum tentu lagi. Mungkin itu saja. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah sabaqal mufaridun.